Selamat datang di website e-procurement PT Sier. Ini adalah tampilan website resmi e-procurement PT Sier. Di bagian dashboard atas, terdapat beberapa menu, diantaranya menu Home, Register, Panduan, dan Login. Jika perusahaan Anda adalah perusahaan baru, maka dapat melakukan registrasi vendor. Apabila sudah pernah mendaftar, maka dapat masuk ke dalam tombol Login. Pada bagian dashboard bawah, terdapat tampilan menu tender atau seleksi umum. Penyedia jasa dapat melihat pengumuman tender tersebut secara rutin. Kemudian di bagian kanan juga terdapat menu Letter News. Ini berisi berita penting yang dikirim dari PT Sier untuk penyedia jasa secara umum. Berikut adalah tahapan awal registrasi vendor. Klik menu register, kemudian isi NPWP perusahaan Anda dengan benar. Pilih label bentuk usaha Anda, bisa PT, CV, UD, KSO, atau badan hukum lain. Selanjutnya, isi nama perusahaan Anda dengan huruf kapital semua tanpa label usaha. Isikan alamat resmi email perusahaan Anda. Dilanjutkan dengan pengisian nomor telepon perusahaan dan alamat fisik perusahaan Anda. Isilah nama PIC admin e-proc Anda. Selanjutnya, isi juga nomor WhatsApp PIC admin e-proc Anda. Masukkan kode CAPTCHA, kemudian centang pernyataan menyetujui aturan dan syarat. Klik tombol registrasi di kanan bawah. Informasi kode aktivasi perusahaan Anda berhasil. Lakukan pengecekan email Anda. Lalu klik link verifikasi dan masukkan kembali username atau email perusahaan Anda beserta passwordnya. Selamat, saat ini Anda telah berhasil terregistrasi di aplikasi e-proc PT Sier. Selanjutnya, lakukan update data. Selamat datang di dashboard registrasi PT Sier. Di halaman dashboard ini, perusahaan Anda dapat melihat pengumuman tender umum, baik tender maupun seleksi. Kemudian, terdapat juga tabel izin usaha dan tender activity, berisi pengadaan baru yang Anda ikuti, penawaran aktif, penawaran menang maupun penawaran kalah. Di sisi kanan bawah terdapat checklist persyaratan DPP. Ini adalah checklist yang harus Bapak Ibu upload. Namun sebelumnya Bapak Ibu dimohon untuk mengganti password untuk security. Password baru Bapak Ibu harus minimal berisi 9 karakter, menggunakan kombinasi huruf kapital, karakter spesial, dan juga angka. Setelah itu jangan lupa klik tombol simpan. Saat ini, penggantian password Anda telah berhasil. Silakan melakukan ke tahapan selanjutnya. Tahapan kali ini adalah pengisian data perusahaan. Sebelum melakukan pengisian, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan edit profile. Pastikan nama perusahaan Anda sudah benar. Apabila ada revisi, maka dapat dilakukan revisi. Begitu juga dengan nama PIC, nomor telepon, WhatsApp, email. Isilah provinsi Anda, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kota perusahaan Anda. Pastikan alamat sudah benar dan pilihlah kategori vendor. Di sini kategori vendor ada 2, perusahaan dan perorangan. Apabila perusahaan Bapak Ibu berupa badan usaha, maka kategori vendor dapat berupa perusahaan, di mana perusahaan terdiri dari kontraktor, jasa lainnya, dan supplier. Kontraktor adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, supplier di bidang pembelian barang, untuk konsultan berarti di bidang konsultan, untuk jasa lainnya berarti perusahaan Bapak Ibu bergerak di bidang selain kontraktor, supplier, dan konsultan. Untuk kategori vendor ini, Bapak Ibu dapat memilih lebih dari satu kategori kontraktor, jasa lainnya, dan supplier. Untuk konsultan, Bapak Ibu juga bisa memilih lebih dari satu. Yang Bapak Ibu pilih menentukan
kolom, atau persyaratan apa saja yang wajib Bapak Ibu pilih. Selanjutnya adalah pengisian terkait dengan status pajak perusahaan, PKP atau non-PKP. Apabila Bapak Ibu non-PKP, maka harus melakukan attachment atau upload dokumen non-PKP. Begitu juga dengan PKP, maka wajib mengupload dokumen SPPKP. Selanjutnya, uploadlah logo perusahaan Anda. Dan jangan lupa klik tombol simpan. Saat ini jenis perusahaan Anda sudah selesai, terdiri dari kontraktor, jasa lainnya, dan supplier. Status proses DRT masih bersifat draft, maka Bapak Ibu dapat masuk ke tab DRT. Di tab DRT ini Bapak Ibu akan dikasih checklist persyaratan yang harus dipenuhi. Fokuslah pada persyaratan yang wajib terlebih dahulu. Bapak Ibu dapat melakukan filter terkait dokumen wajib maupun opsional. Maka Bapak Ibu bisa berkonsentrasi terhadap dokumen-dokumen yang wajib terlebih dahulu. Misalnya pemilihan KTP, NPWP maupun dokumen yang lainnya. Setelah melakukan upload dokumen, maka kembalilah ke tab DRT dan lakukan pengisian ke dokumen-dokumen yang harus diisi. Untuk dokumen SPT, maka deskripsi harus sesuai atau diisi dengan nomor tanda terima elektronik, diikuti dengan garis miring dan tahun pajak. Kemudian tanggal penyampaian bisa diisi juga di halaman pengisian. Untuk deskripsi penamaan juga dapat berupa SPT PPH Badan diikuti dengan tahun SPT. Uploadlah akte pendirian perusahaan Anda dan lampirkan juga pengesahan dari Kemenkumham. Jangan lupa, jika terdapat perubahan akte pendirian, maka Bapak Ibu juga wajib menyertakan akte pendirian beserta pengesahan dari Kemenkumham. Uploadlah fakta integritas dan surat pernyataan Anda. Terdapat juga lampiran dari template fakta integritas juga surat pernyataan. Uploadlah data pengurus perusahaan Anda, mulai dari direktur, kemudian manajer, supervisor, hingga jabatan manajerial lain. Uploadlah nama lengkap, nomor KTP sesuai nomor iKTP,
dan lampirannya adalah lampiran iktp. Uploadlah NIP perusahaan Anda. Upload juga PBUMKU izin atau SBU jika Anda bergerak di bidang konstruksi atau jasa konsultan konstruksi. Untuk SBU yang lebih dari satu, maka Bapak Ibu dapat melakukan merger dokumen PDF semua SBU yang dimiliki, kemudian melakukan upload. Kita akan melanjutkan ke tutorial berikutnya. Jangan lupa. Kali ini kita akan mengupload data-data bidang dan subbidang. Langkah ini sangat penting karena berhubungan dengan filterisasi data Bapak Ibu. Maka simak terus videonya. Pertama-tama masuklah ke tab bidang dan subbidang, kemudian klik tombol buat baru. Setelah itu akan muncul data bidang dan subbidang. Di sini terdiri dari 3 bidang subbidang, yaitu KBLI, di mana KBLI adalah klasifikasi dari NIP Anda. Kemudian di sini ada SBUNK. Di sini adalah klasifikasi dari SBU atau PBUMKU untuk pekerjaan non konstruksi. Kemudian yang ketiga ada SBUJK. Di sini adalah klasifikasi dari SBU atau PBUMKU untuk pekerjaan konstruksi. Jika perusahaan Anda memiliki bidang subbidang ketiga-tiganya, maka Anda wajib menyertakan semuanya. Karena dengan mengupload semua bidang dan subbidang yang Anda punya, maka secara tidak langsung Anda akan terhubung di dalam sistem pencarian kami dan akan mempermudah dalam proses tender. Siapkan sertifikat NIP Anda dan kategori perusahaan Anda. Pilih klasifikasi perusahaan, barang, jasa lainnya, jasa konsultasi maupun pekerjaan konstruksi. Silakan pilih sesuai dengan kode NIP Anda. Misalnya, kode NIP yang akan kita masukkan adalah 23951 dengan tingkat resiko rendah. Maka perizinan berusaha yang diperlukan adalah hanya cukup NIP. Di sini judul KBLI-nya adalah KBLI tentang jasa lainnya. Maka kita bisa klik jasa lainnya. Jika kita mengklik barang, maka kode tersebut tidak akan muncul. Maka kita bisa menguji coba dengan mengklik klasifikasi lainnya. Misal jasa lainnya. Jika kode tersebut muncul, maka kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Untuk kualifikasi kategori usaha dapat dilihat di tabel berikut. Pastikan Anda mengisi kualifikasi dengan benar dan mencocokkan dengan akte perusahaan dan juga data-data yang lain. Untuk kode KBLI 23951 termasuk dalam kategori risiko rendah, maka kita bisa memilih risiko rendah dan mengupload NIP.
Ulangi tahapan ini untuk kode KBLI selanjutnya. Ingat, dalam pengisian kode KBLI harus sesuai dengan tingkat resiko. Terdapat resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Semuanya berdampak kepada attachment apa saja yang akan diupload. Perhatikan dan simak terus video ini. Ini adalah contoh untuk mengupload kualifikasi menengah rendah untuk KBLI. Syarat yang dibutuhkan adalah NIB dan juga sertifikat standar. Pastikan Anda menyiapkan dokumen-dokumen ini. Selanjutnya, ini adalah contoh untuk risiko menengah tinggi. Yang dibutuhkan adalah dokumen NIB dan dokumen sertifikat standar. Pastikan semua dokumen dipersiapkan dengan baik, termasuk kualifikasi kecil non-kecil, kecil menengah besar untuk akta perusahaan Anda. Berikutnya adalah contoh untuk KBLI berkategori resiko tinggi. Yang dibutuhkan adalah sertifikat NIB dan juga sertifikat izin. Siapkan kedua sertifikat tersebut. Ini adalah contoh sertifikat standar. Bapak Ibu harus mempersiapkan dokumen ini untuk kategori menengah rendah dan menengah tinggi. Kemudian ini adalah contoh sertifikat izin. Siapkan juga sertifikat ini untuk kategori resiko tinggi. Pastikan semua kode KBLI dari NIB Anda sudah Anda masukkan. Selanjutnya adalah memasukkan bidang subbidang SBU atau PBMku berjenis konstruksi. Siapkan dokumen-dokumen dari SBU Anda. Pastikan semua SBU yang Anda punya di-upload dan diisi semua ke dalam sistem e-procurement PT Sier.
Apabila perusahaan Anda mempunyai SBU non-konstruksi atau PPUMku non-konstruksi, maka dapat melakukan upload sesuai cara-cara yang tadi kita lakukan. Selanjutnya, kita akan masuk ke upload pengalaman perusahaan. Siapkan dokumen kontrak dan juga berita acara serah terima pekerjaan. Dokumen berita acara serah terima pekerjaan atau BAST wajib dijadikan satu dengan kontrak agar bisa dilakukan upload. Setelah semua dokumen mandatori diisi dan diupload, maka tombol mengajukan verifikasi di bagian kiri atas akan menyala. Maka Bapak Ibu bisa melakukan proses pengajuan verifikasi. Namun, untuk kelengkapan dokumen lainnya opsional, sebaiknya Bapak Ibu juga mengisi sebelum melakukan pengajuan approval, agar PT Siar dapat melihat perusahaan Anda dengan lengkap dan detail. Selamat datang di aplikasi e-procurement. Kali ini kita akan melakukan upload data untuk data-data yang bersifat opsional. Salah satunya adalah data komoditi dan subkomoditi. Data ini tidak kalah penting dengan data subbidang karena mempunyai peran yang sama, yaitu untuk mempermudah panitia dalam melakukan klasifikasi ataupun filter dalam melakukan undangan tender umum maupun tender terbatas. Untuk pengisian subkomoditi, lampiran yang di-attach adalah lampiran berupa kontrak. Selanjutnya, Anda dapat melakukan pengisian SKA maupun SKT. Data yang di-upload adalah data berupa nama, pendidikan terakhir maupun sertifikat. Kemudian file attachment-nya berupa file sertifikat itu sendiri, ijazah maupun sertifikat keahlian lainnya. Anda dapat melakukan klik tombol tambah file untuk melakukan attachment lebih dari satu. Data KTP dan data NPWP tenaga ahli juga dapat di-attach untuk memperjelas dan melengkapi data tenaga ahli. Lengkapilah data opsional yang lain sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Semakin banyak data opsional yang dilampirkan, maka semakin banyak pula profil perusahaan Bapak Ibu yang akan dibaca oleh PT Siar.
Untuk pengisian data pemilik perusahaan diisi dengan personil atau lembaga. Di sini terdiri dari perorangan apabila perusahaan dimiliki oleh perorangan, swasta nasional apabila dimiliki oleh perusahaan nasional, swasta asing apabila penanaman modal asing, kemudian BUMN apabila BUMN, dan lain-lain. Untuk persentase kepemilikan, Bapak Ibu dapat melihat di anggaran dasar perusahaan. Pastikan semua data yang diupload sudah benar sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Untuk laporan neraca keuangan dan laporan laba rugi keuangan baik audited maupun non-audited harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Untuk data personalia dan struktur organisasi perusahaan, isilah dengan struktur organisasi perusahaan Anda. Saat ini Anda telah melakukan upload dokumen wajib dan dokumen opsional. Selanjutnya, cek video berikutnya untuk tahapan selanjutnya. Selamat datang di tahapan terakhir dalam pendaftaran vendor PTCR. Klik tab Daftar Dokumen. Lakukan pengecekan terhadap dokumen yang Bapak Ibu sudah upload. Ketika Anda sudah melakukan upload seluruh dokumen wajib, maka status Anda akan komplit. Lakukan klik tombol berwarna hijau di pojok kiri atas untuk melakukan pengajuan verifikasi. Perlu diingat bahwa ketika melakukan verifikasi, maka status dokumen sudah tidak bisa dirubah. Status dokumen dapat dilakukan perubahan apabila Bapak Ibu telah mengklik tombol pengajuan perubahan. Dan sekarang status Bapak Ibu sudah applied. Silakan tunggu PTCR untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen Anda. Dan terima kasih.